Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian, pernahkah kalian berpikir tentang apa saja yang menjadi pondasi iman kita sebagai seorang muslim? Salah satu pondasi yang sangat penting adalah rukun Islam. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang rukun Islam yang pertama. Yuk, simak penjelasannya. Bayangin kalau kita lagi jalan-jalan ke masjid, pas sholat, kita ingat lagi, ada 5 hal penting yang harus kita bahas rukun Islam yang pertama dengan bahasa yang mudah. Rukun Islam yang pertama, syahadat. Pernah dengar kata syahadat? Penasaran kan apa itu? Yuk, itu loh kalimat yang diucapkan saat kita mengucapkan 2 kalimat pendek, tapi punya makna yang sangat dalam. Syahadat ini adalah fondasi atau dasar dari semua amalan kita sebagai seorang muslim. Apa sih syahadat itu? Syahadat itu kayak pas kita lagi main puzzle. Dalam Islam, syahadat ini nyambungin kita dengan syahadat terdiri dari 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita percaya hanya Allah, gak ada Tuhan yang lain yang berhak kita sembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa ajaran Islam. Kenapa syahadat penting? Syahadat itu penting banget karena tanda masuk Islam. Dasar iman. Syahadat adalah pondasi iman kita. Kita resmi menjadi seorang muslim. Semua ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan keyakinan yang tulus terhadap kalimat syahadat. Pembeda dengan agama lain. Syahadat membedakan Jadi kita intinya, sebagai seorang syahadat muslim itu dengan kayak pemeluk KTP-nya agama seorang lain. muslim. Tanpa syahadat, kita nggak bisa disebut sebagai muslim. Gampang kan? Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu lebih memahami tentang rukun Islam yang pertama. Mau tahu lebih lanjut tentang rukun Islam yang lain, tanyain aja ya. Mari kita bahas rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua, sholat. Kalau syahadat itu ibarat KTP-nya seorang muslim, sholat itu kayak kewajiban harian kita sebagai muslim. Sholat itu lebih dari sekadar gerakan fisik, tapi juga ibadah yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan cara tertentu, yaitu berdiri, rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Sholat dilakukan beberapa kali dalam sehari semalam, sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Kenapa sholat penting? Wujud ketaatan. Sholat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dengan sholat, kita menunjukkan bahwa kita tunduk dan patuh pada perintahnya. Sholat bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Ketika kita sholat, kita akan merasa lebih tenang dan damai. Pembentuk karakter. Sholat bisa membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Dengan sholat, kita akan terbiasa disiplin, sabar, dan rendah hati. Bagaimana untuk melakukan sholat yang benar? Kita perlu belajar tata cara sholat dari orang yang lebih paham atau mengikuti panduan yang benar. Ada banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk belajar sholat. Mari kita bahas lebih detail tentang sholat, video, atau bertanya kepada guru agama. Sholat, tiang agama Islam. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang telah balik. Sholat merupakan tiang agama Islam dan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kenapa sholat penting? Hubungan langsung dengan Allah. Sholat adalah sarana kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita bermunajat, memohon ampunan, dan bersyukur kepadanya. Menjaga diri dari perbuatan keji. Sholat dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan menjaga hati kita agar tetap bersih. Menumbuhkan kedisiplinan. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperkuat persaudaraan. Sholat berjamaah di masjid mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Rukun sholat. Agar sholat kita sah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Bagi yang antara lain, melakukan gerakan berdiri tegak, meniatkan dalam hati membaca Allahu Akbar saat mulai sholat. Rukuk, membungkukkan badan dengan sempurna. I'tidal, berdiri tegak kembali setelah rukuk. Sujud, menempatkan dahi, hidung, kedua lutut dan kedua telapak tangan di atas tanah.
Duduk di antara dua sujud. Duduk sebentar setelah sujud pertama sebelum melakukan sujud kedua. Mengucapkan salam sebagai penutup sholat. Wajib sholat. Membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah. Ada juga hal-hal yang wajib dilakukan dalam sholat. Melakukan gerakan sholat sesuai dengan urutannya. Suci dari hadas dan najis, baik hadas besar maupun kecil. Menghadap kiblat, menghadap ke arah Ka'bah saat sholat. Sunnah sholat. Selain rukun dan wajib, ada juga sunnah-sunnah sholat yang dianjurkan untuk dilakukan, seperti membaca doa iftitah, doa yang dibaca setelah takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Quran. Membaca bacaan-bacaan sholat lainnya, seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Waktu sholat. Sholat wajib dilakukan 5 waktu dalam sehari semalam. Zuhur, setelah matahari tergelincir dan bayangan benda sudah sama panjang dengan bayangan benda lebih panjang dari bendanya. Maghrib, setelah matahari terbenam sampai saat senja. Isya, setelah senja hingga terbit fajar. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat seperti berbicara dengan sengaja, tertawa terbahak-bahak, makan atau minum keluar dari masjid tanpa uzur. Pelajari. Lebih lanjut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tata cara sholat yang benar, itu adalah ibadah sebaiknya yang sangat kita belajar langsung kepada orang yang ahli, atau dengan menjalankan sholat dengan khusyuk, kita akan mendapatkan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut ke rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Bagi-bagi rezeki ala muslim. Bayangin kamu punya uang jajan yang lumayan banyak. Pasti pernah kepikiran kan, pengen bagi-bagi ke teman yang lagi butuh. Nah, zakat itu kayak gitu, tapi versi yang lebih besar dan lebih berkah. Apa sih zakat itu? Zakat itu kewajiban setiap muslim yang punya harta lebih dari cukup untuk menyisihkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi zakat itu bukan cuma soal uang, tapi juga tentang berbagi rezeki dan peduli sama sesama. Kenapa bikin harus hati zakat? Tenang. Pernah merasa nggak enak kalau punya banyak barang, tapi ada teman yang lagi susah? Zakat itu cara buat kita lebih tenang karena kita udah berbagi rezeki. Berkah. Banyak yang percaya kalau berbagi rezeki kayak itu bikin alam kita makin lancar. Bikin dunia lebih adil. Bayangin kalau semua orang yang zakat punya itu nggak cuma uang berbagi, loh. Pasti nggak ada lagi yang kelaparan atau kekurangan. Bisa dari hasil pertanian, kayak peternakan, perdagangan, bahkan emas dan perak. Pokoknya, semua harta yang kita punya dan udah memenuhi syarat tertentu ada rumus-rumusnya dan wajib dizakati cara hitung zakat. Tapi tenang aja. Biasanya ada lembaga amil zakat yang bisa bantu kita ngitung kapan harus zakat. Waktu mengeluarkan zakat itu juga ada aturannya. Biasanya setiap tahun sekali. Tapi kalau kamu punya penghasilan yang terus bertambah, sebaiknya zakat dikeluarkan setiap kali mencapai batas zakat minimal itu yang bukan cuma kewajiban agama, tapi juga cara kita buat bikin dunia lebih baik. Berbagi, peduli sama sesama, dan tentunya dapat pahala. Membiasakan diri untuk berzakat itu langkah yang sangat baik. Selain menjadi kewajiban sebagai seorang muslim, berzakat juga memberikan banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menumbuhkan rasa syukur. Harus mulai sekarang. Dengan berzakat, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Mempererat tali silaturahmi. Zakat menghubungkan kita dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Menjaga keseimbangan sosial. Zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Mendapatkan pahala. Tentu saja berzakat adalah ibadah yang pahalanya sangat besar. Pelajari tentang cara zakat. Memulai. Pahami jenis-jenis zakat, nisab, dan cara menghitungnya. Hitung harta. Periksa harta yang dimiliki dan hitung zakat yang wajib dikeluarkan. Cari lembaga amil zakat. Pilih lembaga amil zakat yang terpercaya sebagai kebiasaan rutin. Zakat itu nggak cuma satu jenis tapi banyak. Biar nggak bingung, kita bagi jadi beberapa kategori ya. Zakat fitrah.
Ini zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim Tujuannya buat menjelang membersihkan lebaran. diri dari Bayarnya dosa-dosa biasanya kecil berupa selama beras puasa. atau uang tunai. Zakat ma'al. Ini zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang udah mencapai batas tertentu, nisab, dan disimpan selama Harta yang 1 termasuk tahun. zakat ma'al itu macam-macam, mulai dari emas, perak, uang, hasil dagang, sampai hasil Zakat pertanian dan penghasilan. peternakan. Zakat yang dikenakan atas penghasilan Jadi yang kita kalau dapat gaji setiap kamu udah bulan. cukup banyak, wajib juga nih contoh sisihin zakat mal sebagian yang buat sering zakat. ditanya. Zakat emas. Kalau kamu punya emas batangan yang nilainya udah cukup banyak, wajib zakat. Zakat Uang. Uang di tabungan atau di dompet juga kena zakat loh, kalau udah mencapai nisab. Zakat bisnis. Kalau kamu punya usaha Kenapa sendiri, harus ada hasil banyak jenis keuntungannya zakat? juga wajib dizakati. Karena harta kita itu macam-macam ya. Ada yang berupa uang, emas, setiap hasil jenis harta pertanian, itu punya dan aturan lain-lain. zakat yang berbeda-beda. Intinya, zakat itu penting banget buat kita. Selain sebagai ibadah, zakat juga bisa membantu Jadi, meringankan jangan lupa beban ya saudara-saudara untuk selalu kita yang menunaikan kurang zakat. beruntung. Rukun Islam keempat adalah puasa, yang menjadi bagian penting dari praktik dan keimanan seorang muslim. Sebagai ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, puasa merupakan sebuah pelajaran tentang ketahanan, kesabaran, dan Saat kepatuhan fajar kepada menyingsing Allah. Hingga terbenamnya matahari, umat muslim menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Puasa selama bulan Ramadan tidak hanya tentang menahan diri dari makanan, tetapi juga tentang pengendalian diri dan refleksi spiritual. Ini adalah waktu untuk menjauhkan diri dari perilaku negatif, seperti ghibah dan kebencian, serta berusaha Selama untuk lebih bulan mendekatkan ini, diri banyak yang kepada Allah, meningkatkan ibadah mereka dengan sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan amal kebajikan. Momen berbuka puasa adalah waktu yang ditunggu-tunggu, di mana keluarga dan teman-teman berkumpul untuk berbagi makanan. Ini menciptakan rasa persatuan dalam komunitas, di mana semua orang merayakan keberkahan yang didapat melalui puasa. Biasanya, umat muslim berbuka dengan kurma dan air, mengikuti sunnah Nabi, sebelum melanjutkan dengan hidangan yang lebih berat. Dalam melaksanakan puasa, ada pengecualian bagi mereka yang tidak mampu, seperti anak kecil, orang sakit, dan wanita hamil atau menyusui. Mereka yang tidak dapat berpuasa tetap memiliki kewajiban untuk mengganti puasa di lain waktu atau memberi makan orang miskin sebagai bentuk kompensasi. Ini menunjukkan bahwa memberikan kesempatan untuk beribadah itu penting. Ia juga mengajarkan Allah Maha empati mengetahui untuk mereka keadaan keadaan kurang setiap mampu. hambanya puasa, bukan sekadar sebuah ritual. Dengan merasakan rasa lapar dan dahaga, kita diingatkan akan pentingnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selain itu, puasa juga mendorong kita untuk lebih peduli dan berkontribusi kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Menjelang akhir bulan Ramadan, umat muslim juga dianjurkan untuk melaksanakan zakat fitrah, yang merupakan sedekah wajib sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan bentuk pembersihan diri dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sejalan dengan semangat puasa yang mengajarkan kasih sayang. Secara keseluruhan, rukun Islam keempat ini bukan sekadar tentang menahan lapar, tetapi juga tentang pencarian Melalui spiritual. Kita belajar kebersamaan, untuk lebih dan memahami empati. dan menghargai arti kehidupan, serta menguatkan iman kita kepada Allah. Rukun Islam kelima adalah haji, sebuah ibadah yang mendalam maknanya dan penuh simbolisme. Haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya, setidaknya sekali seumur hidup. Ibadah ini berlangsung di Tanah Suci Makkah, tempat yang dianggap paling mulia bagi umat Islam. Bayangkan jutaan jemaah berkumpul dengan pakaian ihram. Haji dimulai dengan berkaitan tawaf, dalam yaitu satu mengelilingi niat yang Ka'bah sama. 7 kali. Melaksanakan ritual Proses yang ini telah tidak hanya diwariskan fisik, dari tetapi generasi juga ke mengisi generasi jiwa dengan keikhlasan dan kerendahan. Setiap putaran tawaf memberi kesempatan untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah dalam suasana spiritual yang tinggi. Di tengah kerumunan, seseorang bisa merasa kecil, namun terikat Selanjutnya, dalam ritual jaringan sa'i iman yang menjadi besar, bagian penting dalam perjalanan menjadikan haji. pengalaman ini sangat berharga dan menyentuh hati. Sa'i mengacu pada berlari antara Bukit Safa dan Marwah,
mengingatkan kita dalam akan setiap usaha langkah Siti di antara Hajar dua dalam bukit mencari ini, air kita untuk diingatkan putranya, akan Nabi kekuatan dan Ismail. keteguhan hati. Haji bukan hanya sekadar serangkaian tindakan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam, yang mengajak setiap Setelah individu bermalam di untuk Mina dan merenungkan Arafah, pengorbanan jemaah dan melakukan kepasrahan wukuf, kepada momen Yang Maha paling Kuasa. puncak dalam ibadah Disitulah haji. semua haji berkumpul, memohon ampunan dan rahmat dalam doa yang tulus. Saat matahari terbenam, rasa kebersamaan dan kesatuan terasa sangat kuat. Semua jemaah merasakan kehadiran Allah dalam keheningan dan harapan akan keselamatan yang akan datang, menyerahkan segala beban dan dosa hari raya Idul Adha, dan menyembelih hewan kurban merefleksikan pelajaran dari haji. Dalam momen tersebut, kita belajar arti berbagi, berkurban dan memberi, merefleksikan Haji adalah perjalanan perjalanan sayang dan hanya kedermawanan menyentuh dalam pribadi, diri setiap muslim, tetapi juga menyatukan umat dalam ikatan yang abadi. Maka, melaksanakan haji adalah sebuah pengharapan akan kebangkitan spiritual dan penyucian jiwa, membawa kembali setiap individu menjadi fitrah aslinya.